Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di channel Skema 1 Detik, skema tentang kehidupan yang singkat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang negara yang mulai menggeser dolar sebagai alat transaksi perdagangan global. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kalau teman-teman semua tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu mudah. Dolar Amerika Serikat mulai menjadi penguasa dunia sejak tahun 1920-an dengan menggeser pound sterling Inggris. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, status King Dolar menghadapi tantangan berat. Banyak negara yang memilih meninggalkan dolar karena alasan stabilitas ekonomi. Nah, kalau begitu, negara mana saja nih yang akan meninggalkan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai transaksi perdagangan global? Di urutan ke-10 ada negara-negara Asia. Para negara tetangga Republik Indonesia pun tak ketinggalan dengan rencana dedolarisasi. Melalui Currency Transition atau LCT, Indonesia, mulai dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menekan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas melalui kode QR, Fast Payment Data, hingga transaksi mata uang lokal. Di urutan ke-9 ada Indonesia. Khusus Indonesia sendiri, tanah air juga sudah menandatangani kerangka kerjasama penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal atau LCS dengan sejumlah negara. Negara-negara tersebut adalah China, Korea Selatan, Australia, Thailand, Jepang, hingga Malaysia. Dengan China sendiri, sejak tahun 2021 lalu, Republik Indonesia telah melakukan transaksi perdagangan dan transaksi bilateral dengan mata uang lokal LCS dengan Indonesia. Dan di urutan ke-8 ada Iran. Iran telah lama menjadi pengkritik dolar Amerika Serikat dan telah mencari cara untuk melewati sistem keuangan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah mempromosikan penggunaan mata uang lain seperti euro untuk transaksi internasional dan tidak menggunakan dolar lagi. Di urutan ke-7 ada Saudi Arabia. Rencana dedolarisasi juga mengemuka di Arab Saudi. Petrodolar akan berganti menjadi petro yuan. The Wall Street Journal yang kami kutip dari CNBC Indonesia menulis pembicaraan ini sebenarnya sudah terjadi selama 6 tahun terakhir, namun ketidaksenangan negeri Raja Salman pada komitmen keamanan Amerika Serikat pada kerajaan di beberapa dekade ini membuat pembicaraan dengan Beijing kian gencar, yang menyebabkan dolar terancam. Di urutan ke-6 ada Eropa. Di Eropa sebenarnya dedolarisasi sudah muncul sejak tahun 1999 sampai 2019. Penggunaan dolar Amerika Serikat memang sedikit di kawasan ini. Di Eropa hanya 23,1% saja yang menggunakan greenback. Hal ini tak lain karena penggunaan euro. Eropa memiliki mata uang yang tunggal euro yang digunakan oleh perdagangannya, ekspor dan impor. Di urutan ke-5 ada Afrika Selatan. Negara yang dikenal dengan julukan negeri pelangi juga mulai meninggalkan dolar sejak bergabung bersama BRICS sejak tahun 2010. Yang membuat perekonomian terus menjelit pesat. Om BRICS itu apa? BRICS merupakan akronim dari 5 nama negara, yaitu B-nya adalah Brazil, R-nya adalah Rusia, I-nya adalah India, C-nya adalah China, dan S-nya adalah South Africa atau Afrika Selatan. Pada awal kemunculannya, BRICS menjadi perhatian dunia lantaran pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota yang berkembang pesat. Tujuan dari BRICS sendiri tercipta atas dasar kecemasan negara-negara dengan ekonomi terbesar tersebut akan di tahun 2050. Urutan keempat ada India. India telah mengeluarkan kebijakan baru untuk semakin meningkatkan penggunaan rupiah dalam perdagangan mereka sejak April 2023. Salah satunya dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab. India menjalin kesepakatan dengan Malaysia untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam transaksi perdagangan. Hal yang sama juga terjadi ketika Uni Emirat Arab untuk menggunakan mata uang lokal rupiah dan dirham sebagai pembayaran perdagangan minyak mentah.
Tidak hanya Uni Emirat dan Malaysia saja, India sudah menyepakati 17 negara lainnya untuk menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran. Di urutan ketiga ada Brazil. Negara anggota BRICS ini belum sepenuhnya meninggalkan dolar Amerika Serikat. Namun ia telah mengurangi ketergantungannya pada mata uang tersebut. Pada 2019, Brazil menandatangani perjanjian dengan China untuk menggunakan mata uang masing-masing yaitu yuan dan real dalam kesepakatan perdagangan senilai 30 miliar dolar dan bukan dolar Amerika Serikat. Di urutan kedua ada Rusia. Rusia semakin vokal mengkritik penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global. Menyusul pengenaan sanksi Amerika Serikat terhadap negara tersebut pada tahun 2014, Rusia mulai mencari alternatif selain dolar AS. Sejak itu telah mempromosikan penggunaan mata uangnya sendiri yaitu rubel sebagai alternatif dari dolar Amerika Serikat. Jadi yang pertama ada China. China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan memiliki pengaruh global yang sangat besar. Pada tahun 2016, China meluncurkan mata uang digitalnya sendiri yaitu renminbi, yang juga dikenal sebagai yuan. Sejak saat itu, China telah mempromosikan penggunaan renminbi sebagai mata uang alternatif selain dolar AS. Negara ini juga telah mencapai kesepakatan dengan negara lain untuk memperdagangkan mata uang lokal dan tidak menggunakan dolar AS. Nah, itulah tadi pembahasan kita kali ini. Sebagai kesimpulannya, ini hanyalah beberapa contoh negara yang beralih dari menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang global mereka. Pergeseran ini mencerminkan landscape ekonomi global yang berubah di mana negara-negara ingin mendiversifikasi kepemilikan mata uang mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada sistem keuangan Amerika Serikat. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan jika ada saran atau hal yang kurang yang kami sampaikan, kami membuka komen untuk dikritik. Terima kasih. Sampai